Jadi Kamera gitu. action, silahkan Vilon. Time is yours. Oke. Oke, terima kasih semua udah ikutan di sesi tutorial AutoCAD. Nah, jadi aku mau jelasin AutoCAD dalam fungsinya untuk bikin sertifikat. Jadi AutoCAD itu apa? AutoCAD itu extension di Google Sheet yang bisa bikin kita otomatis bikin dokumen yang banyak dan otomatis juga email ke penerimanya. Sumber datanya itu dari Google Sheet yang ke-attach dari form gitu, Google Form, itu untuk sheet yang masih kosong, atau sheet yang udah ada isinya, itu juga udah bisa. Nah, jadi misalnya kita mulai dari, mungkin boleh share screen? Nah, jadi misalnya kita mulai dari sini. Extension. Dari Google masuk ke Drive dulu ya, Lan. Oke. Kemudian Google Sheet. Oke, setelah masuk ke sini. Jadi kalau misalnya belum ada extension-nya, itu bisa klik dari menu bar dulu, klik extension. Ya. Terus ada add-ons dan get add-ons. Nanti itu muncul di pilihan paling pertama biasanya itu AutoCAD. Karena ini sudah diinstal, berarti dia install di sini ya. Tuh. Kalau belum, di-download dulu ya. Betul sekali, Kak Elsa. Oke. Nah, karena kita udah punya, jadi kita bisa langsung klik extension. AutoCAD-nya ada di bawah. Terus kita klik launch. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa ini dulu, masukin data yang udah ada. Jadi karena kita bukan bekerja dari form, kita bisa pakai data yang udah ada dulu. Nah, kalau udah ada datanya, langsung kita bisa mulai new job. Bentar, ini tuh nama yang biasanya dipakai atau hasil dari pendaftaran peserta gitu ya? Oh iya benar. Jadi Okay. ini kita ngikutin contoh form sertifikat. Jadi biasanya kalau orang isi form dari Google Form itu akan ada timestamp, nama lengkap, email sesuai Google Form-nya isinya ada apa aja gitu. Nah, untuk kolom yang perlu di proses bikin sertifikat ini itu sebenarnya yang paling penting adalah nama lengkap sama email. Oke. Jadi kita bisa mulai contohnya pakai kolom yang ini dulu. Ya, caranya? Oke. Setelah launch, kita bisa mulai new job. Oke. Oke, terus di job name, kita bisa ketik sertifikat. Ini untuk nama jobnya secara umum. Terus next. Nah, ini bisa choose template. Nah, kalau misalnya klik from drive, akan muncul file-file yang recently bisa langsung pilih dari drive-nya langsung. Ini sama kayak recent files di Google Drive. Kita bisa pilih, nah sebelumnya udah disiapin demo sertif. Boleh Kak Elsa pilih demo sertif. Oke, berarti ini kita harus sudah siapkan dulu sertifikatnya ya, Lon? Iya, benar. Oke. Ya. Kemudian? Nah, terus kita klik next. Di file sertif yang udah disiapin itu juga udah ada tag-nya. Mungkin biar gampang bisa ditunjukin kali kayak file Google file sertifnya di Drive. Biar kelihatan dulu maksudnya apa. Gimana caranya? Bisa buka Drive dulu. Oke. My Drive. Ini ya. Ini AutoCAD. Oh, udah ada ya. Ya.
Nah, jadi di file sertifnya ini, misalnya udah desain dari Canva atau dari mana, terus dimasukin ke Google Slide. Google Slide-nya ini udah ukuran sertif, bisa di file page setup. Jadi biasanya kan ukuran slide itu 16:9. Yeah. Nah, kalau di sertif tuh dijadiin standar 43. Okay. Terus apply. Nah, baru dikasih text box dan tulisannya tempat ditaruh namanya. Nah, itu ditaruh tag. Tag ini adalah satu kata yang dikasih, ini apa yang nama kurungnya, Kak? Kayak kurung buka 2 di awal dan di akhir. Nah, kurung siku. Di awal sama di akhir. Jadi ini misalnya name gitu. Nanti di autocrat-nya, boleh balik ke autocrat lagi. Ya, gimana Lon? Ya. Jadi kalau udah ada file ini, terus udah ada tag name, nanti baru bisa tag ini kebaca di extension autocrat-nya. Gitu. Jadi harus kurung siku 2 ya, depan belakang ya, 2 ya. Nah, betul sekali. Dan tulisan name-nya jangan sampai salah ya. Nah, kalau ini bebas, yang penting bisa kebaca. Misalnya mau tulis nama atau nama lengkap. Aku tulis name biar beda sama formnya dan kelihatan nanti di autocrat-nya. Bisa mungkin kembali ke extension-nya biar aku tunjukin. Kembali ke extension di sini ya. Di autocrat. Nah, jadi gini, kan di formnya tuh ada timestamp, nama lengkap, email. Nah, ini yang kolom yang kita harus map gitu, petakan. Jadi koneksi dari slide-nya ke sheet ini. Nah, muncul kan di map source data to template. Jadi dipetain sumber slide-nya ke source datanya tuh sheet. Dipetain source data sheet-nya ke template. Template-nya tuh Google Slide. Tuh. Nah, ketika muncul kan ini, jadi tag yang muncul tuh name. Karena di slide-nya, di template-nya itu ada tag kurung siku 2 ini di awal sama akhir. Jadi munculnya name. Oh iya. Nah, kalau misalnya tulisannya di slide tadi nama lengkap, muncul tag-nya nanti nama lengkap. Kalau munculnya umur, nah itu makanya bisa banyak nih AutoCAD. Kalau misalnya tag-nya ada banyak, bakal muncul tag-nya banyak. Name, terus umur mungkin, terus mungkin score, atau apapun. Gitu. Dan itu bisa dipetain ke Google Sheet-nya. Google Sheet-nya mungkin kayak untuk sertif ini ada 2 kolom. Kalau misalnya emang ada banyak data yang mau dimasukin, bisa banyak data yang dimasukin juga. Nah, itu mungkin untuk kompleksnya, tapi biar kita simple, kita coba petain name ke kolom nama lengkap. Jadi bisa diklik kolom nama lengkap dulu. Jadi diklik, bukan Kak, udah langsung muncul, jadi klik di maps to. Jadi ini? Bisa klik di maps to column. Nah, dia nggak muncul apa-apa. Bentar. Oh, coba merge tab lagi. Oke, coba klik merge tab. Mana ya? Di samping header row. Di samping sebelah kiri header row. Sebelah mana? Oh, ini. Ya, oke. Terus ada sheet 1. Nah, ya oke. Oke. Jadi kita ambil kolom, ambil source data dari sheet 1. Baru muncul ini ya. Ya, kolom yang bisa kita petain gitu. Mana dulu nih, nama lengkap dulu? Nama lengkap dulu. Ya. Oke. Oke, kalau udah, terus kita klik next. Nah, file name. Sekarang, tadi kan ada teks itu. Sekarang kita udah ngerti ada yang namanya teks, yaitu yang pakai kurung siku 2 di sebelum dan akhir. Nah, teks ini di extension AutoCAD itu ngambilnya dari nama kolom di sheet. Jadi, di setiap form yang mau kita isi, di setiap kotak yang mau kita isi ini, kita bisa taruh teks supaya sesuai dengan sheet yang ada. Misalnya nih, file name. Sekarang kita ke file name, yaitu nama file di drive-nya nanti. Dan nama file yang akan di-share. Ini kita bisa tulis sertifikat, kurung siku 2, nama lengkap, kurung siku tutup.
Nama lengkapnya N-nya besar nggak? Oh iya, sesuai dengan nama kolomnya. Ini. Nah, iya jadi nanti hasil filenya itu bakal nyesuaiin baris di bawah kolomnya. Jadi misalnya sertifikat Bakti Utomo, sertifikat Della Riza. Itu Ih, nanti keren nama filenya kayak gitu. banget. Sampai Iya, file name-nya juga kayak gitu ya? iya bener. Oh, canggih. Nah, terus type-nya bisa langsung PDF, PDF. Google type Google. Nah, PDF. Terus multiple output mode-nya biarin. Itu bedanya apa? Oke. Multiple output mode sama single output mode. Ini aku kurang yakin, tapi kayaknya kalau multiple output, jadi hasil filenya itu bakal satu, sedangkan kalau single output mungkin kayak semua file, semua sertif jadiin satu file gitu. Ya. Mungkin kan kurang bagus ya kayaknya kalau jadi satu, jadi dibedain aja, multiple output. Oke, setelah Gitu. itu. Oke, selanjutnya next. Oh, jadi teksnya diambil bukan dari template Google Slide ya, tapi teksnya diambil dari teks TAGS-nya diambil dari judul kolom nama lengkap gitu, bukan name. Oke. Terus choose destination folder. Ini boleh kalau AutoCAD ini kan tempat foldernya, tempat folder kita bikin Google Sheet ini, atau kita bisa bikin folder khusus lagi. Misalnya aku udah bikin folder demo. Jadi nanti isinya nih bakal khusus buat sertif-sertif yang bakal di-share. Jadi nggak ada file-file kita misalnya. Itu boleh di-select. Terus yang AutoCAD bisa dihapus. Nah itu Kak. Oke, terus next. Ini bisa di-skip karena kurang tahu juga apa tujuannya. Ini langsung Tapi next ya? bisa langsung next. Tidak mempengaruhi job kita. Nah, sekarang set merge condition ini opsional, mungkin bakal ditunjukin nanti. Untuk sekarang kita bisa skip dulu supaya paham dasarnya aja dulu di next. Nah, ini kita share doc and send emails, kita klik yes. Terus kita share doc as PDF, itu udah benar. Sisanya bisa dibiarin. Terus, nah, to emailnya kita bisa taruh teks lagi, teksnya email. Jadi kurung siku 2 Di mana di sini? di to. Ya, Oke. to kurung siku 2 email. Email gitu. Sesuai Oh, judul sejul yang di kolomnya sana. kan. Jadi ya mungkin Email. itu ya. Tuh ya. Nah, terus type in subject. Balik lagi sama, jadi di kolom subject sama kolom inbox-nya bisa taruh teks juga biar lebih personal gitu. Jadi misalnya type in subject-nya sertifikat, webinar, nama acara, Ini terus pakai gini juga. inbox-nya bisa pakai ya teks. Jadi untuk oh bukan Kak, berarti Gimana? teksnya itu hanya untuk nama kolomnya kan. Jadi sertifikatnya nggak perlu pakai teks, nanti nama lengkapnya dalam teks. Oke. Berarti sertifikat. kurung siku 2, nama lengkap, kurung siku tutup. Gitu. Nah, Udah untuk cukup. memudahkan kita di tim event ini, aku udah bikin template-nya disimpan di notes Google. Nah, itu bisa diambil dari notes yang di kolom kiri, Kak, kolom kanan, sorry. Kolom paling kanan di Google Keep. Itu di mana Yang ya? di sheet-nya kolom paling kanan, bukan di AutoCAD-nya. Kolom paling kanan. Tetap di sini aja. Terus di kolom paling kanan tuh ada kalender, Google Keep, task, kontak di Oh, ini bawah. ya. Di bawah. Nah, ya. Maps, kontak, terus Di yang warna kuning Keep itu bisa diklik. Jadi Keep ini bisa muncul di semua aplikasi Google kan. Nah, ini bisa muncul di Sheet, bisa di Drive, bisa diklik untuk template inbox-nya gitu. Mantap, udah disiapin Kafilon nih, guys. Ya, betul. Jadi bisa diklik aja Kak, terus di copy. Ini ya, di copy ya. Ctrl A, Ctrl C.
Terus di itunya di sini, di inbox-nya. Ya. di paste di sini. Ya. Nah, jadi subjeknya biasanya ini aja sih, webinar, nama acaranya gitu. Nggak perlu dipersonalisasi. Gitu. Webinar Itu, terus titik-titik gitu. webinar sesuai nama acaranya. Oke. Oke, kayak Terus gitu. next. Terus kita next. Terus Nah, kalau job triggers ini kalau dipakai untuk form yang masih kosong. Jadi form yang udah di-connect sama Google Form. Jadi Google Form, spreadsheet-nya bisa ditaruh job triggers ini. Kalau misalnya run on form trigger, berarti kalau tiap ada orang yang ngisi form, dia akan ke run. Kalau dia run on time trigger, dia akan ke run tiap jam. Jadi bukan tergantung sama formnya keisi atau enggak, tapi keisi misalnya udah isi banyak, baru sejam di run. Terus isi lagi, baru sejam di run. Biasanya yang kita pakai adalah run on form trigger aja. Jadi tiap kali ada yang ngisi form, langsung merge-nya jalan. Langsung kayak dia akan dapat langsung sertif sama emailnya. Gitu. Jadi run on form trigger-nya bisa di yes. Kita anggap aja ini form yang bisa keisi. Gitu. Jadi boleh klik yes, Kak. yang ini ya. Yes. Oke, Terus ini baru juga. sudah. Yes. Nggak usah. Oh, nggak Jadi usah. biasanya kita form trigger aja. Terus Oke, save. save. Itu udah selesai untuk yang basic-nya. Terus oke. Oh, email subject-nya belum. Ini gimana, Lan? Bisa diisi aja kayaknya. Mungkin sertifikat. Di Udah kita mananya ya? kosongin. Type in subject. Ini. Terus Sertifikat. Oh ya, jadi yang sebelum dir itu bisa dihapus, Kak. next. Yang mana? Atau nggak apa, ya udah save aja. Ini save ya. Oke. Nah, supaya kita pastiin dulu, bisa klik tombol yang ada matanya itu, Kak. Itu namanya Ini. preview. Oke. Preview job details. Nah, nanti bakal muncul rows that will be merged. Rows that will be merged itu berapa row yang bakal keren gitu. Jadi kalau udah sesuai kan berarti ini emang ada 7 baris, berarti 7 rows yang bakal di merge. Terus bakal muncul juga kalau scroll ke bawah, Kak. Nah, emailnya kayak gimana, terus sertifikatnya kayak gimana. Kalau misalnya di preview for first mergeable row, itu bakal kekirim. Jadi filenya kekirim untuk baris pertama doang. Jadi misalnya di sini Bakti Utomo email gimana nanti. Cuma emang kita cuma bisa lihat contoh filenya sih. Dan filenya belum kekirim ke emailnya. Entah kenapa. Tapi emailnya, email inbox-nya itu ada. Di inbox tim@kpm@gmail.com. Di kalau mau klik preview boleh, Kak? Biar kita bisa lihat ya. Preview for first mergeable row. Nah, terus kita bisa klik AutoCAD Preview sertifikat Bakti Utomo juga. Ini previewnya buat kita doang. Kayak gini. Nah, berarti kan udah muncul. Jadi istilahnya name tag-nya, tag di file template-nya udah keganti sama sesuai baris yang pertama. Oh, keren. Oke, itu dia. Sekarang kita bisa run. Jadi setelah ini baru preview doang ya, benar-benar belum. Karena tadi kita baru save doang, istilahnya ekstensinya belum jalan gitu. Jadi bisa di close. Baru kita run. Run itu di tombol yang kayak tombol play. Nih. Run job ya. Diklik dan harusnya sudah itu akan otomatis. Jadi statusnya bisa dilihat di kolom-kolom setelah kolom terakhir. Jadi ada merge doc to sertifikat, merge doc URL,
Status. link to merge doc, dan document merge status. Wow, Jadi, sudah successful tuh yang kedua. tuh, jadi sambil jalan bisa kelihatan juga. Kalau bentuk statusnya itu biasanya untuk dokumen itu selalu aman. Jadi pasti akan selalu ke merge, selalu akan ada hasilnya juga. Dan hasilnya itu bisa dilihat di folder di drive, Kak. Jadi kalau mau lihat folder di drive-nya bisa muncul di sini di sini terus nah terus di AutoCAD AutoCAD demo demo. ini Nah ya. ini folder maksudnya file-file sertifikat. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, jadi bisa kelihatan drive-nya, tapi dari sheet-nya juga udah bisa langsung klik, ada linknya sih. Iya. Nah jadi Keren banget. Ini banget itulah ya, benar-benar efisien, canggihnya efektif. benar. Dan kalau misalnya ratusan kan ribet ya, Iya. kalau manual mending langsung manual otomatis Kalau aja ribuan gitu. gitu kebayang. Nah itu kalau di X boleh Kak. Jadi kita udah selesai ya untuk bikin istilahnya email AutoCAD-nya. Dan untuk statusnya sendiri bisa muncul juga status lain. Jadi boleh di close Kak untuk extension AutoCAD-nya. Nah, kalau statusnya itu bisa udah lancar, statusnya kan kayak gini. Successfully created, terus email sent. Itu sesuai emailnya. Oh, kalau mau lihat emailnya juga boleh Kak di Google. Hasilnya kayak gimana? Wow, sudah ada. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Sesuai inbox-nya juga ada sesuai sama teksnya. Jadi personal gitu. Nah, ini tadi tapi ini ya harus dipastikan nih ini terisi karena kalau di sini salah satu berarti kan salah semua ya. Yang dalam webinar bla 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 itu benar-benar kita harus pastikan isinya itu sudah lengkap gitu ya. Nah, betul sekali. Jadi entah judul itunya atau mungkin link webinarnya, Ya, link drive-nya harus dan kita isi sebagainya. dengan lengkap. Betul. Oke, nah untuk demo mungkin cukup segitu ya. Tapi mungkin aku mau tambahin status tadi. Jadi Kak, kalau misalnya di Google Sheet-nya, jadi untuk AutoCAD sendiri ternyata per hari itu ada limitnya. Jadi kalau yang aku ketahui sekarang, sejauh ini dari pengalaman make, itu 100 email per hari. Nah, kalau misalnya gagal bikin emailnya, biasanya munculnya di status itu dokumen successfully created semua, tapi emailsnya error, email sending error. Nah, kalau kayak gitu, yang terjadi kita bisa ya udah cukupkan dulu untuk hari itu dan dicoba lagi besoknya. Kalau mau dicoba lagi, emailnya ini bisa dikosongin Kak. Kolom-kolom merge doc itu semuanya bisa dikosongin. Jadi anggap aja ini kita di hari yang baru. Ya udah kita hapus aja lagi Kak Yang mana? untuk status semuanya ini. Atau di sheet yang baru boleh? Jangan. Aku belum pernah nyoba di sheet yang baru sih. Jadi iya mungkin di Jadi sheet ini yang sama aja dulu. terus di clear gitu. Enggak, yang misalnya Ininya ya. ini deh. Apa? Sekalian aku contohin yang tadi ku skip. Misalnya yang nggak kekirim itu cuma dari Filon sampai Rahmi. Jadi yang dihapus tuh bisa kolom itu Kak, merge doc ID sertif itu dari Filon sampai Rahmi. Tapi kalau nama sama email biarin aja, sisanya dihapus. Ya. Nah, dihapus. Cut ya. Apa sih? Kok nggak ada clear? Ya, delete aja, delete. Lah? Kalau nggak di-delete pakai ya delete cell. Oke. Delete cells biasanya. Delete column, delete cells. Delete cells. Begini maksudnya? Ya. Oke, terus timestamp juga. Jadi biasanya kan ketika orang ngisi form tuh timestampnya ada ya di kolom pertama Kak. Ini. Jadi biasanya isi timestamp tuh keisinya jam berapa, hari apa. Nah, di sini oke. Wait. Aku cek dulu, pastiin.
Ntar ya Kak. Teman-teman kalau di perjalanan ada pertanyaan boleh langsung aja ya, Filon ya. Oh iya benar. Kenapa nggak nanya? Ada pertanyaan nggak dari tadi? Apa Iya mau nih, ada pertanyaan dulu? boleh. Aku mau. Ya silakan sebutkan namanya. Oke. Terima kasih sebelumnya Ibu Moderator. Perkenalkan nama saya Aya. Izin bertanya Kepada Ibu sebentar. Filon, Mbak Filon. Autocrat itu bayar nggak sih Kak sebenarnya? Kalau misalnya kita nggak pakai email tim event? Nggak, gratis. Nggak bayar. Jadi ini bisa di email pribadi kalian kalau mau coba, boleh. Itu extensionnya Lagi pasti Kak, ada. tanya kedua lagi. Oke, Kalau silakan Aya. tadi diaktifin yang on form trigger, itu berarti Gform-nya kan langsung auto kirim ke email masing-masing ya Kak, yang ada di list itu. Berarti Betul. baiknya link Gform sertifikat atau kehadiran itu, makanya baiknya dikasih ke peserta terakhiran. Ya. Betul. Malah, jadi kalau misalnya kalian udah setup, misalnya Autocrat ini dari H-1 acara, kalian coba aja dulu sendiri. Jadi coba isi form dari Google Form-nya, dan bakal kirim nggak ke email kalian, terus hasilnya kayak gimana. Jadi kalian bisa lihat hasilnya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya sesuai juga sama yang Ayah bilang, karena langsung kirim sertifnya, jadi emang baiknya buat absensi, bukan kayak di registrasi gitu kan. Jadi absensi setelah acara gitu. Ya. Oke, Kak. Terakhir, Kak. Terus yang Boleh. tulisan nama di sertif itu berarti buat fontnya atau ukuran size-nya dimasukinnya pas masukin kurung siku itu ya, udah langsung diedit. Betul, Yang jadi waktu di Google Slide. betul, di template-nya itu bisa diedit. Jadi ke Google Slide-nya. Oh, dan penting juga untuk diketik manual gitu. Jadi bukan di copy. Nanti kalau di copy dari file sebelumnya gitu, error sih. Jadi harus diketik ulang manual, kurung siku 2, nama, kurung tutup, siku 2 gitu. Jadi, dan bakal langsung sesuai fontnya, ukurannya, nanti hasilnya bakal sesuai sama template-nya. Oke. Terima kasih, Kak Filon. Oke, Ayah. Thank you. Yang lain, ada yang mau nanya lagi? Aku mau nanya, Kak. Boleh, Cibi. Kan tadi tuh Kak yang di set itu cuma namanya doang sebagai panitia. Kalau misalkan sebagai pembicara otomatis kurung sikunya tuh ada yang baru lagi dong. Karena itu ngesetnya di pas bagian mana ya Kak? Betul. Jadi di template, kalau misalnya kayak gitu, di template-nya bisa ditulis jangan langsung panitia, tapi kurung siku, misalnya job desk ya. Job desk, kurung siku lagi. Jadi nanti di Autocrat-nya bakal muncul teks yang muncul itu 2. Ada nama, name, sama job desk, baru di map ke kolom yang sesuai, misalnya nama lengkap, terus di formnya ada kolom kolom lagi ya, misalnya jabatan gitu. Itu bisa. Awalnya dari sertifnya dulu ya Kak, dikurung sikuin dulu. Betul. Cuma emang kalau kayak gitu bagusnya bukan untuk sertif ya, karena kan orang bisa isi. Maksudnya kalau misalnya itu bisa kita misalnya run sendiri gitu, run sendiri. Udah ada sheet yang ada isinya semua, baru kita run sendiri, bukan di Google Form-nya. Google Form-nya nanti orang bingung gitu, kenapa ada panitia peserta gitu nggak sih? Kalau orang ngisi absen. Ya, oke Kak. Benar, jadi ini nggak cuma buat sertifikat sertifikat kehadiran juga kan, jadi bisa dipakai buat sertifikat panitia, terus sertifikat lain-lain juga bisa. Gitu. Ada lagi? Makasih Cibi pertanyaannya. Oke, Cibi, Aya, Hasna ada yang mau ditanyain? Rahmi? Sejauh ini aman sih Kak. Waktu itu pernah pakai Word juga. Jadi pakai 2 Excel sama Word. Mirip-mirip kayak gitu sih. Jadi masih aman. Cuman bedanya kalau Autocrat ini langsung kirim ke email kan. Kalau yang Word itu masih manual dipisahin per file gitu. Masih repot ya? Iya, masih repot. Oke. Cuman kalau yang buat naruh namanya itu udah otomatis juga. Siap. Oke. Silakan lanjut Mbak Filon. Oke, jadi itu udah selesai untuk misalnya kita coba kirim
Google Form. Sorry, itu udah selesai untuk kita coba kirim di form yang masih kosong ya misalnya, atau yang udah ada sheet secara normal gitu, udah ada isinya secara normal. Nah, ada kondisi di mana misalnya ada baris yang kekirim, ada baris yang nggak kekirim. Nah, itu gimana? Itu bisa kita bedain pakai conditional tadi, setup condition merge gitu. Jadi, buat baris yang belum kekirim, itu bisa kita biarin timestamp-nya. Jadi kan biasanya ada timestamp ke isinya kapan. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita contoh aja, jadi mulai dari Filon sampai Rahmi, Kak, boleh tulis misalnya A aja, A gitu, di timestamp. A gitu, di bawah. Gini maksudnya. Yep, sampai ke bawah. Sebenarnya random aja sih. Nanti di condition-nya bakal beda gitu munculnya. Yang udah ke merge sama yang belum ke merge. Jadi kita bisa mulai dari di extension lagi. Terus AutoCAD open. Tadi kan oh iya boleh launch lagi juga. Extension AutoCAD launch. Harusnya sama kayak lanjutin yang tadi kan ya. Oke, nah sekarang kita edit edit AutoCAD-nya, edit job-nya gitu. Nah, ini kita biarin tetap job name-nya tetap sertifikat, next. Ini template-nya masih sama juga, next. Kita next terus ke nomor 6 kalau nggak salah. Next lagi, Kak. Oh, next lagi. Yang conditional. Next. Ini dia. Set merge condition. Nah, ini kita bisa add condition. Makanya ini tulisannya opsional karena emang nggak perlu sebenarnya, tapi kalau mau dipakai bisa. Nah, kalau misalnya ada condition kayak gini, nanti barisnya akan cuma keren kalau row-nya gimana ini. Jadi kalau misalnya kita mau set kayak gini, only merge a row if timestamp-nya not null. Artinya, baris yang ke merge itu cuma baris yang timestamp-nya ada isinya. Dengan kalau baris yang timestamp-nya kosong, nggak bakal ke merge. Intinya itu aja sih. Nah, condition ini bisa berubah-ubah juga. Boleh kalian ganti sesuaiin gitu. Ini yang aku biasa pakai aja. Misalnya cuma ke merge kalau misalnya emailnya ada, atau kalau equals null berarti kalau emailnya kosong gitu. Itu nanti ke merge. Tapi ya ini yang simple aja lah ya. Kita pakai rumus yang biasa aku pakai dulu. Jadi misalnya timestamp-nya isi, berarti dia akan ke merge. Oke, kita save langsung aja. Nah, balik lagi sekarang ke preview sekarang. Kita ke preview lagi. Berapa sih baris yang ke merge kalau kayak gini? 4. Nah, berarti udah sesuai. Kan? Nah, berarti kalau udah oke, bisa langsung exit preview-nya, kita langsung run aja. Exit. Ini ya, close ya? Close. Terus kita coba run. Oh, sorry Kak. Kita coba run lagi. Di extension berarti? Extension. AutoCAD. AutoCAD. Terus kita play. Kita itu play. Ini ya? Run job. Kita mainkan. What row will be merged?
Mau nggak ya? Oh, mau. Oke. Udah deh. Successful ini. Sip. Close Oke, ya. di X. Ya. Jadi itu Wow. dia secara sederhana Keren. gimana caranya supaya nggak mungkin kayak hanya beberapa row aja yang mau di run, itu bisa pakai condition merge setting. Iya. Keren. Yep. Jadi kalau null itu artinya kosong, not null itu artinya ada isinya. Itu intinya. 0 tuh dari 0. Ya, null itu dari nol. Oke, apakah ada pertanyaan? Aman kayaknya. Iya, aman, Kak. Oke, thank you. Ya, karena udah cukup, nah balik lagi, ini simple banget. Kalau saran aku sih benar-benar coba sendiri aja, karena bakal lebih clear kalau nyoba sendiri, kayak bisa eksperimen juga, misalnya bisa tambah teks baru lagi, mungkin tambah buat sertif yang ada nilainya, itu kan berarti bisa taruh teks nilai, terus kolom nilai lagi di formnya, kayak gitu, itu bisa. Jadi, dan benar pakai sendiri boleh, dan buat hal-hal lain juga boleh. Jadi semoga tutorial AutoCAD ini bisa membantu kepanitiaan kalian gitu ke depannya. Sekian dari aku, terima kasih. Oh, terima kasih banyak Kakak Filon, ilmunya sangat bermanfaat. Oke, semoga teman-teman nanti bisa mencoba sendiri bagaimana caranya membuat sertifikat secara otomatis terkirim ke seluruh email yang misalnya mendaftar ke sebuah seminar gitu yang teman-teman selenggarakan. Oke? Ada lagi tambahan dari yang lain mungkin sebelum kita tutup? Cukup? Oke, cukup. Sekali lagi terima kasih banyak Kakak Filon atas ilmunya. Terima kasih. Semoga nanti di lain kesempatan Kakak Filon bisa share ilmu yang lain lagi. Oke, makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Salam. Thank you, Kak Filon. Mbak Elsa. Makasih Bye-bye. banyak, Kak. Semua. Thank you. Oh iya, oke, aku lupa. Oke, stop. Ya. Ya, tenang. Stop recording. Stop recording. Biasa.